Bukan hanya ilmu yang kita bawa, namun hati dan jiwa yang siap membina. Mari kita ajarkan tanpa rasa takut, hukuman dan hadiah. Mari kita renung, restitusi hadir sebagai jalan terang, keyakinan kelas, tempat harapan berkembang. Tak perlu teriakan, tak perlu amarah, kita ajak bicara dengan penuh ramah, membangun keyakinan di hati anak-anak. Mereka tumbuh kuat bagaikan pohon berakar emas. Mari kita ajarkan tanpa rasa takut, hukuman dan hadiah. Mari kita renung, restitusi hadir sebagai jalan terang, keyakinan kelas, tempat harapan berkembang. Tak perlu teriak potensi, bukan sekadar prestasi yang kita cari. Dengan hati kita mendengar, mereka bersinar dalam setiap langkah benar. Cahaya pembelajaran di tangan kita bercahaya, dengan kasih dan rasa percaya kita bentuk masa depan yang mulia. Mari kita ajarkan tanpa rasa takut, hukuman dan hadiah. Mari kita renung, restitusi hadir sebagai jalan terang, keyakinan kelas, tempat harapan berkembang. Setiap anak punya potensi, bukan sekadar prestasi yang kita cari. Dengan hati kita mendengar, mereka bersinar dalam setiap langkah benar. Cahaya pembelajaran di tangan kita bercahaya, dengan kasih dan rasa percaya kita bentuk masa depan yang mulia. Mulia. Di setiap langkah kita memandu, dalam ruang kelas cinta menunggu. Bukan hanya ilmu yang kita bawa, namun hati dan jiwa yang siap membina. Mari kita ajarkan tanpa rasa takut, hukuman dan hadiah. Mari kita renung, restitusi hadir sebagai jalan terang, keyakinan kelas, tempat harapan berkembang. Tak perlu teriakan, tak perlu amarah, kita ajak bicara dengan penuh ramah, membangun keyakinan di hati anak.
sungguh kuat, bagaikan pohon berakar emas. Mari kita ajarkan tanpa rasa takut, hukuman dan hadiah. Mari kita renung, restitusi hadir sebagai jalan terang, keyakinan kelas, tempat harapan berkembang. Tak perlu teriak potensi, bukan sekadar prestasi yang kita cari. Dengan hati kita mendengar, mereka bersinar dalam setiap langkah benar. Cahaya pembelajaran di tangan kita bercahaya, dengan kasih dan rasa percaya kita bentuk masa depan yang mulia. Mari kita ajarkan tanpa rasa takut, hukuman dan hadiah. Mari kita renung, restitusi hadir sebagai jalan terang, keyakinan kelas, tempat harapan berkembang. Setiap anak punya potensi, bukan sekadar prestasi. Selamat datang dan selamat bergabung di Keluarga Besar SD nomor 1 Mongosari. Cahaya pembelajaran di tangan kita bercahaya, dengan kasih dan rasa percaya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Izin Ibu Kepala, saya di sini ingin berbagi penyampaian diseminasi budaya positif sebagai bahan tugas modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badung. Ini Ibu Fasilitator, Ibu pengajar praktek, dan saya sendiri. Oke, adapun rangkaian acara dari kegiatan ini di mana saya sudah menyampaikan sapa salam kepada Bapak Ibu semua, Bapak Guru hebat, dilanjutkan dengan doa. Untuk memperlancar kegiatan ini, saya mohonkan Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Bapak Ibu semuanya, mari kita mengeningkan pikiran, memusatkan pikiran pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Atas tuntunan beliau, kegiatan berbagi disiplin positif bisa berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Izin Ibu Kepala untuk bisa memberikan sekapur sirih mengenai kegiatan ini. Untuk waktu Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Atas Asung Kertawanugraha dari Ibu Sang Yang Diwasa, kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan acara berbagi budaya positif sudah terlaksana dengan baik hari ini. Dan untuk Bapak Ibu CGP, terima kasih karena acara ini mudah-mudahan sampai akhir nanti juga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru, pegawai yang telah mendukung pada acara ini, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya sebagai PLT di
mengapresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya kegiatan ini, karena Tiang yakin bahwa acara ini sangat memberikan motivasi yang baik dan positif kepada guru-guru yang lain, para pendidik yang lain, untuk termotivasi juga memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, kepada sekolah kita, terutama di SD nomor 1 Muritani khususnya, dan pada umumnya nanti para pendidik di sekolah-sekolah yang lain. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada DP yang sudah memberikan kesempatan pada CGB kami di SD nomor 1 Muritani. Dukungan dan motivasinya kami sangat harapkan. Semoga apa yang menjadi kegiatan hari ini bisa ditularkan kepada siswa, kepada murid-murid kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, profil pelajar Pancasila, dapat dicapai dan terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa kita. Itu yang bisa Tiang sampaikan. Kalian adalah guru-guru hebat, kalian guru-guru luar biasa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi budaya positif. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini adalah bukan untuk bermaksud menggurui ataupun bermaksud untuk mendikte kemampuan Bapak Ibu, di mana saya selaku calon guru penggerak ingin berbagi dari arah tugas modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu semua, adapun kegiatan kita di sini kita akan berbagi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Berikutnya yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Itu yang akan kita bagikan dalam session berbagi kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Bapak Ibu semuanya, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu sosok pendidik, salah satu sosok yang memiliki karakter pendidik yang kuat, di mana beliau menyatakan bahwa kewajiban seorang pendidik itu sama dengan kewajiban seorang petani. Bapak Ibu, guru semuanya, kita dalam proses pembelajaran diibaratkan sebagai seorang petani. Kita akan bertani. Apa yang harus kita lakukan, di mana Bapak Ibu diarahkan untuk menuntun tumbuhnya apa yang kita tanam. Kita tanam padi, seorang petani memperbaiki, di mana kita memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, memberi pupuk dan air, membasahi atau membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu padi atau tanaman yang kita tanam. Bapak Ibu, seorang petani, padi kita tidak akan mungkin mengharapkan apa yang kita tanam berbuah jagung, berbuah mentimun ataupun apa yang selain dari apa yang kita tanam. Proses dan itulah kita lakukan, di mana kita sebagai seorang guru layaknya petani, di mana kita memberikan pupuk yang terbaik, merawat, mengolah, membajak tanah, ya, membasmi hama, sehingga apa yang kita hasilkan, apa yang kita tanam menjadikan berhasil, seperti itu. Nah, kalau kita guru sebagai petani, maka sawah ataupun media tanamnya adalah sekolah. Sekolah, bagaimana yang kita inginkan adalah sekolah yang ideal, sekolah yang menyenangkan, di mana sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam kita, di mana dalam proses bercocok tanam atau yang kita ibaratkan di sekolah itu terjadi pola interaksi yang menyenangkan, di mana menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, di mana kita memproteksi murid dari hal yang tidak baik. Dari proteksi murid tersebut akan
menimbulkan karakter murid yang tumbuh dengan baik, di mana dari proses itu akan terwujudnya karakter yang baik dari siswa tersebut. Sehingga dari karakter yang baik diharapkan mampu kita bisa menjadi transfer pendidikan, di mana menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Ada siswa dengan gampang menerima dan menyerap dari pembelajaran yang kita berikan. Bapak Ibu semua, sebagai guru memiliki sebuah tanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif, di mana lingkungan positif diharapkan terwujud dari warga sekolah yang saling mendukung dan bekerja sama. Yang kedua, lingkungan positif juga akan tercipta dari kebiasaan-kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan. Yang ketiga adalah lingkungan positif akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik, di mana ketiga hal berupa saling mendukung dari warga sekolah dan kerjasama, kebiasaan yang baik dan karakter yang baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Bapak Ibu semua, Bapak Guru hebat, selanjutnya saya akan sampaikan tanggung jawab kita sebagai pendidik, di mana petani akan merawat tanamannya dengan cara mencabut gangguan-gangguan proses pengembangan potensi murid kita, di mana guru diberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses, di mana kita ada proses belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, di mana kesalahan yang terjadi kita pelajari, analisa sehingga tidak lagi muncul kesalahan yang terulang. Di mana selama proses tersebut seseorang merasa tertekan atau proses pelajaran yang sudah terjadi itu tidak terjadi. Oke? Di mana sebuah pembahasan suasana atau budaya sekolah adalah cerminan tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh sekolah selama ini. Itulah sebuah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita refleksi diri dengan meluangkan waktu untuk memejamkan mata sebentar, di mana saya akan pandu Bapak Ibu dengan alunan lagu, alunan musik. Bapak Ibu semua, coba dengan mata terpejam kita akan coba renungkan, impikan, bayangkan lingkungan sekolah yang bagaimana yang Bapak inginkan, Bapak idolakan, Bapak Ibu impikan. Suasananya bagaimana, proses interaksi murid antar murid bagaimana, bagaimana pola guru, apakah sudah terjadi saling tegur sapa, apakah guru saling bercengkrama, dan bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Bapak Ibu semua, itu sebuah kekuatan untuk kita renungkan sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan sekolah idaman kita. Bapak Ibu, mari kita hentikan renungan tersebut, dan karena semua berawal dari mimpi-mimpi kita kembali ke materi. Oke. Bapak Ibu tadi sudah bermimpi, sudah merenung. Dalam tugas sebelumnya di Guru Penggerak kita diwajibkan bisa bermimpi, adalah kekuatan mimpi, kekuatan pikiran yang bisa mengubah mindset kita tentang sekolah, tentang imaji, tentang murid masa depan. Di mana saya memberikan imaji dengan konsep Trihita Karana, ada hubungan, ada pariangan, pawongan, dan pelemahan, di mana siswa interaksi dalam proses kegiatan
kita gunakan sebagai siswa, sebagai aset sekolah. Dan di mana murid dalam prosesnya tercipta suasana yang positif, di mana kekuatan pikiran sebagai sumber dari proses perwujudan mimpi kita ke depan. Bapak Ibu, dari paparan gambar yang imaji saya, di sana ada role model disiplin positif, di mana ada proses disiplin dengan kebiasaan yang tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi kebiasaan di rumah. Itu akan kita bawa ke sekolah, jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk mencoba trial and error, mencoba dan menyelesaikan permasalahan dengan satu konsep yang sangat familiar bagi Bapak Ibu, adalah konsep berani kotor itu baik. Mungkin salah satu iklan di sosmed atau televisi Bapak Ibu, di mana salah itu juga bagian dari belajar. Dalam proses pembelajaran, salah bukan hal yang tabu, tetapi yang harus dilakukan adalah proses untuk bisa mencapai pembaikan atau pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, pada bagian 1 setelah pembahasan awal, saya akan menjabarkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Bapak Ibu, banyak nilai-nilai kebajikan yang akan kita tawarkan di sini. Di awal, saya akan mencoba untuk Bapak Ibu mengelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, di mana Bapak Ibu saya mohonkan untuk berpasangan, berkelompok, memposisikan diri sebagai A dan B. Sudah? Silakan. Di mana dengan jika ibu bapak memposisikan sebagai A, maka ikuti petunjuk saya. Petunjuk yang posisi A adalah bapak ibu mengepalkan tangan, di mana tangan dikepalkan, dibayangkan ada sesuatu benda yang sangat berharga yang harus bapak ibu proteksi. Oke, silakan kepalkan tangan sekuat-kuatnya sebagai keyakinan bahwa itu benda yang sangat berharga yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Selanjutnya, bapak ibu yang memposisikan sebagai B, di mana bapak ibu ganggu dengan pujian, dengan kegiatan yang halus, dengan pemberian hadiah, dengan pukulan atau bahkan intimidasi, marahi, omeli, dan kritik. Ya, kasih uang atau kasih benda hal yang memang bisa ditukar dengan berat, dengan kegiatan ataupun dengan apa yang berada di tangan bapak ibu. Ayo, apakah dengan pelukan, dengan pukulan? Sudah dilakukan? Oke. Selanjutnya kita tukar posisi. Ya, bapak ibu yang berposisi sebagai A sekarang bertukar sebagai B. Sekarang yang bertukar sebagai B sekarang menutup tangan dengan sekuat-kuatnya, kepalkan tangan sekuat-kuatnya, ganggu sekarang yang si B, ganggu. Dah? Oke, stop, jangan sampai berantem. Oke, jangan sampai berantem, jangan gara-gara kepalan tangan berantem. Oke, lanjut. Coba bapak ibu mohon perhatian sebentar. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa yang tadi menutup tangan dan mengepalkan tangan tidak boleh dibuka walaupun dengan gangguan apa? Ada? Ayo. Siapa? Pak Nyoman, apakah dibuka, boleh dibuka kepalan tangannya? Tidak, Pak Nyoman, tidak boleh dibuka sama sekali katanya, tidak. Atau Ibu Desi bisa diganggu? Tidak, harus ditutup terus. Tutup. Oke. Ibu kepala sekolah tangannya ditutup saja. Oke. Bu Surya tutup semua. Dah, semua menutup tangan. Nah, oke.
Bapak Ibu semua, kita kembali kepada konsep permainan ini. Dapat saya simpulkan dari kegiatan itu adalah kita melakukan proses kontrol dalam proses pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala kita, apa yang akan kita inginkan. Kita bergantung pada diri kita sendiri yang didasarkan pada kesadaran, ya, dimana di sekolah ada konsep perbedaan itu indah, entah itu mau menutup tangan, entah itu mengepalkan tangan yang kuat ataupun membuka, itu bisa dilakukan. Jadi kita tidak langsung menjudge yang menutup atau mengepalkan tangan dengan keras jelek, yang membuka tangan bagus. Tidak boleh melakukan hal seperti itu secara terburu-buru, tetapi kita cari analisis alasan apa yang diinginkan, apa penyebab dari yang tidak mau membuka ataupun menutup tangannya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan tersebut adalah sangat erat dengan kaitan teori kontrol atau choice theory dari Dr. William Glasser, di mana Bapak Ibu di sekolah kadang-kadang tanpa sadar melakukan 4 hal yang sudah terbiasa kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, apakah pernah Ibu Bapak melakukan ilusi guru seakan-akan mengontrol murid? Ya, di mana Bapak Ibu seakan-akan bisa mengontrol semua aktivitas murid. Ya. Proses ilusi ini sebenarnya terjadi karena siswa memberikan izin untuk Bapak Ibu mengontrol dirinya. Tanpa itu Bapak Ibu tidak akan bisa. Seperti tadi, membuka tangan yang dikepalkan kuat. Berikutnya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan ilusi bahwa semua penguatan positif yang Bapak Ibu berikan bersifat efektif dan bermanfaat? Bagus nak, kamu pintar sekali, kamu rajin sekali. Pernah melakukan hal seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Ya, nyatanya itu adalah sebuah ilusi yang tidak otomatis bisa mempengaruhi siswa. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ayo nak, kenapa kamu seperti itu? Kamu kok beda dengan kakakmu? Atau seperti apa? Kakakmu dulu pinter loh. Seperti itu. Oke. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana mereka percaya tanggung jawab untuk membuat murid membuat hal-hal tertentu, memaksa murid melakukan sesuatu atas nama tanggung jawab demi sebuah kemajuan. Hal itu tidak efektif untuk jangka panjang, bahkan terbentuk sebuah hubungan permusuhan. Bagaimana? Akan saya lanjutkan. Bapak Ibu, dapat kita simpulkan dari kegiatan tadi, selama ini guru masih miskonsepsi atau berada dalam ilusi kontrol, di mana murid sama seperti guru pada kegiatan coba buka tadi. Manusia yang merdeka tidak terperintahkan, punya kendali atas dirinya sendiri dalam memutuskan sesuatu. Bapak Ibu semuanya, jadi tidak ada gunanya menjadi guru yang diktator dengan mengkontrol. Kontrol itu bukan senjata pamungkas untuk mengendalikan murid, karena hal tersebut tanpa menyentuh jiwa murid. Pilihan dikontrol atau tidak ada pada murid. Murid menurut itu ilusi saja. Oke. Bapak Ibu semuanya, dapat disimpulkan dengan pola pikir, dua pola pikir, di mana pola pikir yang kebiasaan lama adanya teori stimulus respon. Ada stimulus, ada respon. Yang kedua adalah pendekatan teori kontrol, bukan paradigma berpikir baru. Bapak Ibu semuanya, di mana ada sebuah
perubahan pola pikir dan cara memahami sesuatu yang berubah. Yang kedua, sadar bahwa realitas, kebutuhan dasar, dan gambaran setiap orang terhadap sesuatu itu berbeda. Berikutnya adalah paham dan yakin bahwa setiap pandangan dan perilaku punya suatu tujuan. Apa yang tujuan dibaliknya? Yang keempat, sadar hanya bisa melakukan kontrol diri, bukan orang lain. Kontrol dari diri, bukan dari orang lain. Yang terakhir, tidak fokus pada perbedaan, tetapi menjadikan perbedaan sebagai kesempatan berkolaborasi dan berkonsensus. Muncul pilih-pilihan baru dengan tujuan sama-sama menang atau menghasilkan win-win solution. Bapak Ibu semuanya, itulah pemikiran dari disiplin positif. Oke. Kembali kepada disiplin positif, Bapak Ibu semuanya, saya memberikan gambaran sederhana di mana disiplin itu sungguh berbeda dengan hukuman. Hukuman adalah alternatif terakhir ketika kita tidak bisa melakukan hal lain. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Di mana kata disiplin juga berasal dari akar kata dengan sama dengan disiplin atau murid. Syarat utama menciptakan murid merdeka harus ada disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, motivasi dalam diri, di mana mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bapak Ibu semuanya, bisa bertanggung jawab terhadap tindakan karena tindakan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh insan yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan sangat banyak bisa kita tiru, banyak bisa lihat, banyak bisa terapkan dalam kehidupan kita. Salah satu nilai kebajikan yang kita tanamkan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah adanya profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 komponen yang sudah bisa berkarakter global, gotong royong, apalagi mandiri, kreatif, ya, di mana hal tersebut merupakan bentuk-bentuk nilai-nilai kebajikan universal. Masih banyak kok yang bisa kita lihat, bisa kita tiru dari kebajikan tersebut yang disampaikan oleh Ibu Primary Program 9 pilar karakter, petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, the virtues project, dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, kita mengarah kepada bagian kedua dari sesi ini, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu semuanya pasti pernah tahu dengan motivasi. Motivasi itu sangat identik dengan hadiah, sangat identik dengan hal yang istimewa dan membanggakan bagi kita. Di mana motivasi tindakan itu sebenarnya adalah ada 3 tindakan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat, usaha dan bertanggung jawab, menghargai diri sendiri sebagai teladan, percaya akan jadi panutan oleh lingkungan, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Bapak Ibu semuanya, banyak contoh kenyataan yang bisa kita lihat dari motivasi tindakan yang kita lakukan, di mana contoh yang sangat sederhana sebagai seorang guru melakukan tugas
kita membina siswa di sekolah. Dalam proses pembelajaran mungkin kita libatkan kegiatan ekstra. Apa yang mungkin kita bedah dari kasus tersebut? Apakah kita membina sekolah untuk bisa mengharapkan reward ataupun pujian dari kepala sekolah? Apakah kita membina siswa karena kita ingin terlihat paling hebat? Ataupun kita membina siswa karena kita memiliki kemampuan dan percaya kita mampu bisa dengan membagi ilmu kita untuk kemajuan siswa. Nah, dari 3 tersebut Bapak Ibu silakan renungkan apa motivasi tindakan yang Bapak Ibu selalu lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Bapak Ibu semuanya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid. Motivasi yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang hayat, bekerja dan bertanggung jawab, menghargai diri sendiri sebagai teladan. Oke. Itulah yang kita harapkan. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang didapatkan dari dalam diri mereka. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya paparkan tentang hukuman dan konsekuensi. 2 kata yang selalu terngiang di kepala kita. Hukuman. Bapak Ibu, kita selalu memberikan sebuah hukuman kepada anak, ya, dimana hukuman ataupun perintah yang kita ucapkan tidak terencana, dilakukan secara tiba-tiba tanpa kesepakatan dan arahan. Berikutnya, Bapak Ibu, kita terbiasa melihat dalam lingkungan kita mungkin adanya perintah yang bersifat satu arah, di mana guru memberikan murid dan murid yang menerima dari perintah itu, di mana murid merasa disakiti oleh kata-kata atau perbuatan mereka yang disampaikan oleh guru. Dalam proses hukuman tersebut murid tidak tahu dan tidak dilibatkan, di mana ada bentuk konsekuensi berupa fisik dan psikis, di mana cenderung tidak terkait dengan perilaku. Bapak Ibu semuanya, contoh di saat seorang peserta didik kita tidak mengerjakan PR, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Langsung kita marahi. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus bersihkan kamar mandi selama 1 minggu. Baru ditanya sama muridnya, kenapa Ibu saya harus bersihkan kamar mandi? Kenapa kamu bertanya? Tambahkan lagi 10 hari. Itu bentuk hukuman. Nah, kata kedua adalah konsekuensi, di mana konsekuensi yang terjadi adalah terencana, disepakati, dibahas atau disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Yang berikutnya adalah konsekuensi dibuat oleh guru dan diketahui oleh murid, di mana sikap guru senantiasa memonitor murid. Konsekuensi itu diterima bila ada pelanggaran. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh, kamu terlambat ikut kegiatan olahraga, kamu tidak ikut pemanasan. Oke. Konsekuensi yang terjadi adalah kamu sekarang pemanasan sendiri, sehingga kamu tidak cedera dalam kegiatan pembelajaran olahraga berikutnya. Jadi konsekuensi itu dilakukan untuk mengikuti peraturan yang jelas. Bapak Ibu semuanya, kata ketiga adalah restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik untuk memperbaiki kesalahan.
tanpa harus melakukan hal yang tambah parah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disampaikan oleh dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu bisa dilihat dari pameran di Tersum Gosen pada tahun 1996. Oke, di sini Bapak Ibu saya tawarkan dengan kata yang nyentrik, yaitu punis panis by reward, memberi hukuman dengan hadiah. Bapak Ibu semuanya, kita sudah terbiasa memberikan sebuah hadiah. Jika mendapat nilai 10, nanti anak-anak Bapak berikan permen. Jika anak-anak tidak remedi pembelajaran matematika, anak-anak Bapak berikan kue. Tanpa sadar kita melakukan kesalahan. Itu dipaparkan jelas oleh Alfred Kohn. Bisa dibaca. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan sesuatu, di mana hadiah itu hanya kalau tanpa hadiah mereka tidak akan bisa berkreasi. Oke. Hadiah akan bersifat efektif jangka pendek, di mana murid kehilangan motivasi berusaha sekeras-kerasnya, di mana tidak terjadi penghargaan, terasa seperti hukuman bila dikendalikan terlalu lama atau tidak dapat mendapatkannya. Karena cemburu berfokus pada turunnya kualitas kemampuan dan kreativitas dari siswa, di mana siswa akan mengalami ketergantungan diberikan reward, hadiah secara terus-menerus. Jika melakukan sesuatu, maka dia akan berpikir bisa melakukan dengan syarat tertentu. Seperti itu. Itu biasa disebutkan punis panis by reward. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang restitusi pendekatan disiplin positif. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, jika dalam sebuah kegiatan kita melihat tanpa sadar ada yang memecahkan gelas, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Gelas kita jatuh, terpecah gelas itu. Oke, kasus kedua, jika kita melakukan janji ketemu dengan orang, kita tidak bisa menemuinya, tapi meminta untuk bertemu di tempat lain, di mana teman kita wajib membayar taksi. Apa harus kita yang membayar atau menyuruh kepada orang yang menyuruh kita ketemu itu untuk membayar? Itu kita pikirkan. Kedua. Yang ketiga, jika pegawai Anda membuat kesalahan, kita bayangkan kita sebagai bos, kita sebagai atasan, menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Oke. 3 kasus itu akan kita pikirkan. Nah, jika ada kejadian seperti kasus 1, gelasnya rusak, kita akan bisa lihat, kita akan menawarkan pandangan, nggak apa-apa, biarkan saja, nggak apa-apa, gelas itu memang kalau kurang hati-hati bisa pecah, seperti itu. Yang kedua, banyak juga orang yang berprinsip kita harus membayar atas apa yang kita lakukan, di mana kesalahan yang kita buat, kita seakan-akan
gara-gara kamu, dalam arti gara-gara kamu pecah gelas itu atau gara-gara kamu sudah tidak bisa membayar uang sekian, dan kamu harus membayar dengan apa? Suatu dengan raut muka yang berbeda. Kadang-kadang terlihat di kenyataan kan seperti itu, raut muka yang berbeda atau tindakan fisik yang berbeda, sehingga terjadi sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagai seorang guru, lakukan kesalahan tindakan mana yang dilakukan. Dari kesalahan tersebut ada 4-5 kegiatan yang harus dilakukan. Apakah kita harus menunjukkan kesalahan? Apakah kita mengatakan sesuatu tentang kesalahan tersebut? Dan akhirnya Bapak Ibu bisa dilihat kira-kira poin penekanan yang mana yang menurut Bapak Ibu lakukan. Apakah mengkritik dan mendiamkan dan sebagainya? Mana Bapak Ibu lakukan? Jika nomor 4, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke, itu pandangan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu buat evaluasi internal terkait dampak tindakan terhadap orang lain dan berpikir win-win solution. Oke, dimana kita akan di bagian ketiga, saya akan menawarkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas adalah hal yang didasarkan pada rasa yakin. Kalau kesepakatan kelas itu adalah peraturan saja yang sudah disepakati, belum tentu dilakukan dengan keyakinan. Bisa terpaksa, bisa wajib, ataupun ada hal yang mengharuskan seperti itu. Oke, saya akan bahas mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas. Oke, pemaparan saya di awal, karena keyakinan kelas lebih abstrak, peraturan tidak lebih rinci dan tidak konkret. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di paparan di depan, di mana ini alasan Bapak tidak dibuat peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan apa yang ditawarkan di depan. Oke, ini sedikit dari pembuatan keyakinan kelas yang telah kami lakukan, di mana mereka melakukan kegiatan kelas dan mempresentasikan apa yang dianggap sebagai keyakinan di kelas mereka. Oke, ini presentasi kegiatannya dan kita bantu. Nah, kita punya spanduk ataupun punya brosur keyakinan kelas yang sangat ideal bagi kita di kelas kita yang telah kita ketik dalam bentuk spanduk atau brosur seperti ini. Nah, ini proses pembuatan dari keyakinan kelas itu. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu semuanya, ada 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu fisiologis atau kemampuan bertahan hidup, survival, berupa makanan, sandang, dan papan. Psikologis, love and belonging, cinta dan kasih sayang, di mana kebutuhan dasar kita adalah mendapat perhatian, kasih sayang, mendapatkan apresiasi dari orang di sekitar kita, dan kita bisa berkolaborasi sehingga terjalin kekuatan ikatan emosi. Berikutnya disampaikan bahwa kita dalam sebuah kelompok merasa diakui, merasa dihargai, dan ingin menjadi pemimpin, mencoba hal yang baru adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, membuat pilihan secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihan, percaya diri, berpendapat, suka mencoba hal yang baru dan menarik tidak berpengaruh orang lain, pembelajaran beragam dengan metode menarik, pembelajaran berdiferensiasi, perlu banyak bergerak, tapi tidak bergerak itu. Ada
ada juga kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan itu kita lakukan dengan cara yang positif ataupun melanggar. Kita tahu bahwa 5 kebutuhan itu bisa dilakukan dengan hal yang positif ataupun melanggar. Dan kita bisa lihat perilaku buruk terjadi karena kebutuhan tidak terpenuhi. Namun kita punya kapasitas kontrol, kapasitas kendali untuk memilih tindakan positif, mulai dari pengidentifikasian, mencari solusi kebutuhan yang mendorong tindakan tersebut, dan guru berusaha memenuhi kebutuhan, menuntut dan mendukung kebutuhan murid secara positif sehingga murid tumbuh seimbang dan bahagia. Bapak Ibu semuanya, di sini ada kasus Ibu Ambar, seorang guru kelas 2A, di mana mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan teman-temannya. Apa yang akan dilakukan dari hal tersebut? Nah, dari analisis mengenai 5 kebutuhan dasar adalah adanya Doni ingin tidak membawa makanan karena dia bertahan hidup, di mana ada kurangnya ada rasa kasih sayang dan rasa kasih dan sayang diterima ya dari Doni oleh orang tuanya mungkin, di mana Doni ingin memaksakan kehendak kepada temannya, itu kebutuhan kekuasaan, dan kemungkinan Doni merasa bosan atas apa yang dibawa merupakan bekal dari ibunya, itu adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah Doni sengaja ingin menunjukkan kesenangannya dia dengan melihat ekspresi lucu dari teman-temannya. Bapak Ibu, ini kegiatan yang menyenangkan yang kita kami lakukan. Oke. Nah, dunia berkualitas adalah dunia yang tempat impian kita, dunia yang terasa sangat baik dan memenuhi semua kebutuhan kita. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi dengan sangat baik, maka akan masuk dalam dunia berkualitas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kelima adalah bagian restitusi. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu semuanya, kita dalam kegiatan pembelajaran tanpa sadar kita telah melakukan 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, saya akan berikan pembahasan singkat. Kita terkadang, apakah saya kembalikan kepada Bapak Ibu, apakah pernah melakukan posisi kita memberikan hukuman fisik, memberikan hukuman verbal dengan kita melotot, dengan melakukan tindakan yang bisa menyakitkan perasaan anak? Jika itu pernah, Bapak Ibu telah melakukan kontrol sebagai penghukum. Nah, berikutnya, apakah Bapak Ibu pernah berbicara dengan lemah lembut kepada siswa? Nah, jangan seperti itu ya, itu bisa membuat ibu atau bapak mendapat masalah. Jadi Bapak Ibu telah melakukan kontrol membuat merasa bersalah. Karena interaksi di sekolah, Bapak Ibu biasa sangat akrab dengan siswa, dengan nada bicara selayaknya teman. Itu Bapak Ibu sudah melakukan fungsi kontrol teman. Oke, posisi kontrol berikutnya di mana Bapak Ibu sebagai pemantau, di mana Bapak Ibu memantau sudahkah melakukan kegiatan yang kita inginkan, sudahkah melakukan perintah yang kita tugaskan. Berarti Bapak Ibu telah melakukan kontrol pemantau. Kontrol terakhir adalah manajer, di mana kontrol paling puncak, di mana merupakan gabungan dari 4 kontrol di bawah itu. Oke Bapak Ibu, saya akan tayangkan Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam mohon penerapan perhatiannya disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat bijak dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini akan ada beberapa kasus. Kamu terlambat. Oke. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Oke. Alasan kamu apa lagi? Yang galak. Kapan sih kamu tidak terlambat? Oke. Malas sekali ya kamu jadi. Oke, itu bentuk guru sebagai penghukum ya. selamat pagi Bu. Oke. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oke. Kalau kamu terlambat lagi, Oke, kira-kira itu fungsi kontrol apa ya? nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Membuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut ya. Tegur bapak kepala sekolah. Nanti bisa Ketika jantungan. guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Oke, kita lanjut ya. Kita lihat kasus berikutnya. Oke, dengan marah-marah kembali Bu Guru sampaikan. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa nak? Halus tutur katanya. Iya sayang. Oh, dengan kata saya. Ya sudah, sana masuk kelas. Kira-kira Ibu Guru memerankan kontrol sebagai apa ya? Sebagai teman, karena dengan kata-katanya yang lemah lembut. Oke, lanjut ya. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke, dengan tampang serius. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus Oke. Jam 9.30. Kalau dengan ini berarti kita melakukan kontrol apa? Pemantau. Bagi kita memantau dari aturan kegiatan kelas. Oke, lanjut ya. Yang terakhir dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Oke, di sini ada proses win-win solution dengan gabungan kontrol 1, 2, 3, 4. Kira-kira ini kontrol apa ya? Posisi kontrol apa ya? Bapak Ibu? Manager, di mana inilah dianggap sebagai hal yang sempurna. Oke, kita lanjut materi ya. Aku sudah paham dengan konsep ini. Di mana proses restitusi itu menurut Gosen ada 3 kegiatan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menaikkan keyakinan. Bapak Ibu, sekarang berikutnya session ke-6, di mana restitusi, segitiga restitusi, dan akan disebut dengan restitusi triangle. Bapak Ibu, segitiga restitusi diawali dengan menstabilkan identitas. Permasalahan yang terjadi kita tawarkan kepada anak-anak dengan distabilkan identitasnya, di mana dengan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke. Segitiga restitusi itu tidak hanya bisa dilakukan kepada siswa, tetapi bisa juga orang tua ataupun bahkan dengan anak kita di rumah. Oke, dengan menstabilkan identitas. Seperti yang saya sampaikan, kita arahkan anak untuk bisa emosinya kita bisa jaga sebelum kita masuk kepada pemberian tindakan berikutnya, di mana setelah dia tenang baru kita akan melanjutkan proses. Oke, dengan tindakan yang salah kita Bapak juga pernah bisa salah dan bisa kita lanjutkan. Nah, menaikkan, jika sudah tahu kesalahannya, kita menaikkan keyakinan.
Kira-kira mana yang telah dilanggar oleh siswa tersebut? Oke, ini institusi sebentar saja ya, saya tampilkan sebagai bahan. Silakan yang menyebut teman disalurkan pada jam istirahat sehingga tidak mengganggu jam pelajaran itu kebersihan, hormat dan disiplin. Kira-kira kelas mana yang tidak sudah menjalankan? Menurut saya sih kayaknya hormat sama disiplin, Pak. Oke, di sana ada proses dari kasus 1. Apa yang kamu rasakan? Saya akan merasa malu banget dan itu juga sikap yang gak baik gitu loh. Jadi jangan diikuti. Oke, kita selanjutnya kamu sudah alami kasus di kasus 1. Apa yang kamu inginkan dalam penyelesaian kasus yang kamu hadapi tadi? Mungkin gurunya bisa lebih halus lagi, negurnya jangan kasar-kasar gitu ya. Ya, maukah kamu itu pandangan yang sangat murni dari siswa. di langkah-langkah yang telah kita simulasikan? Boleh. Ya, menurut kamu itu lebih bagus daripada tindakan Itu yang lebih bagus karena gurunya tuh nggak negur gitu loh, jadi muridnya tuh lebih bisa masuk gitu kok kan. Oke kan? Sekarang kita ini lihat, adakah pesan-pesan untuk siswa dan guru? Untuk siswanya sih lebih, kalau misalnya jam pelajaran lebih tenang, agar gurunya juga nyaman dulu dan tidak lari-lari di kelas. Kalau gurunya mungkin kalau misalnya ada murid yang jalan-jalan atau menjahit temennya mungkin ditegur aja, tapi ditegurnya itu dengan cara halus-halus. Oke, berarti ada guru yang tidak belum galak ya? Ya. Masih ada guru yang galak. Oke. Ya. Ya. Bintang, terima kasih ya atas simulasi ini. Besok-besok kalau ada simulasi lagi, kamu bisa bantu lagi. Mau dong. Oke, terima kasih Bintang. Akhir kata, ada kata penutup dari kamu? Untuk saya sih, untuk teman-teman yang masih sekolah, semangat ya. Ya, makasih ya. Oke. Nah, itu pemaparan yang sangat murni dari anak kita, di mana ada testimoni tadi tentang proses restitusi. Karena ini proses restitusi berupa gambar. Oke, yang terakhir restitusi dosen berdasarkan teori kontrol laser. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain perilaku murid yang salah dikaitkan dengan keyakinan. Murid bersedia memperbaiki masalah. Usaha perbaikan berasal dari murid. Pemecahan masalah yang relevan dan adanya waktu yang didedikasikan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tahapan segitiga restitusi dijalankan bergantung pada berat dan ringannya suatu masalah. Oke, di situ ada kuesioner yang akan saya bagikan. Nah, bisa saya tampilkan ada 40 jenis pertanyaan di mana di sana ada 3 item penilaian, yaitu tidak benar, kadang-kadang dan sangat benar. Contoh, saya sedang berteman, apakah Bapak Ibu memilih 1 tidak benar, apakah Bapak Ibu tidak ingin berteman dan sebagainya, sampai 40. Mungkin dijawab. Saya akan bagikan kuesioner yang bisa Ibu kerjakan. Bantuannya untuk mengisi dengan sangat jujur ya. Silakan perhatikan, ada 40 pertanyaan. Bapak Ibu mengerjakan dengan cara melingkari jawaban atau nilai yang menurut Bapak Ibu benar. Contoh, saya senang berteman. Apakah Bapak Ibu menjawab 1, lingkari angka 1. Kadang-kadang angka 3. Sangat benar angka 5. Ayo silakan dikerjakan. Soal nomor 2.
mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Oke. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Saya suka bekerja dengan orang lain. Dengan sekali pikir, dengan jawaban yang jujur. Ada permasalahan mungkin? Saya senang bertemu orang baru. Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya suka menjadi benar. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya, saya suka memiliki pilihan. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Ada yang ingin disampaikan? Oh, salah. Oke, ada kesalahan teknis ini, Ibu. Mohon maaf. Ya. Oke, ibunya dapat lembar yang sama. Ini ada 2 lembar ya. Udah. Oke, ada yang mungkin gimana? Tetap akan melakukan suatu hal walaupun teman-teman saya tidak suka. Ini ekstrim sekali. Dan saya tidak suka disuruh-suruh. Oke. Itu betul sekali, tidak semua orang suka disuruh-suruh. Terapian tidak berpengaruh bagi saya. Ada rambut gondrong, sepatu warna-warni. Saya sering tertawa.
Saya memiliki koleksi. Ya, ada. Koleksi. Saya senang memberitahu lelucon. Saya senang membuat orang lain tertawa. Oke. Orang berpikir saya bodoh. Suatu kata lucu mungkin dia bilang bodoh ya. Kadang-kadang. Oke. Saya suka bermain macam-macam permainan. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Menurut saya seolah menyenangkan. Saya suka bernyanyi, menari saat musik bermain. Oke, kadang-kadang orang pikir saya lucu. Oke, Bapak Ibu, dari ke semua kuesioner itu dijawab, dari semua pertanyaan itu ada poin 1, 2, poin 1, 3, 5, di mana itu akan menentukan karakteristik kita, di mana ada proses seiring kesenangan, penguasaan yang kita lakukan. Silakan. Nanti Bapak Ibu jumlahkan. Nanti ada saya berikan tipsnya. Bapak Ibu, kita lanjut ke materi dulu. Kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan jumlahkan penekanan 1 sampai 10 dijumlahkan. Jumlahkan poin yang Bapak Ibu buat. Pertanyaan 1 sampai 10 dijumlahkan, berapa jumlahnya? Contoh, soal 1 poinnya 1, soal 2 poinnya 3, soal 3 poinnya 5. Contoh, dijumlahkan 1 sampai 10, satu item itu. Oke, 1 sampai 10 jumlahkan. Yang kedua 11 sampai 20. Yang ketiga 21 sampai 30. Yang keempat 31 sampai 40. Silakan dengan pelan-pelan dijumlahkan. Ya, pelan-pelan mungkin gunakan kalkulator atau gawe Bapak Ibu untuk bisa membantu memperlancar menjumlahkan. Saya ulangi, pertanyaan 1 sampai 10 dijumlahkan poinnya. Yang kedua, pertanyaan 11 sampai 20 dijumlahkan poinnya. Yang ketiga, pertanyaan 21 sampai ke 30 dijumlahkan poinnya. Dan yang terakhir adalah 31 sampai 40 untuk menjumlahkan poinnya. Sudah Bapak Ibu? Ada yang belum? Satu. Oke, kalau sudah, coba Ibu Desi yang sudah dari keempat kelompok yang tadi Bu Desi sudah jumlahkan nilainya. Kelompok 1 sampai 10, 11, 20, 21, 30 dan 31 sampai 40. Ya. Yang mana nilainya paling tinggi? Paling tinggi Bapak Ibu dibantu? Ya Desi, ya yang paling tinggi. 21 sampai 30. Tuh Ibu Desi 21 sampai 30. Yang paling rendah
31 sampai 40. Berarti yang paling tinggi bisa diulang Bu Desi? 21 sampai 30. Berarti Bu Desi sudah memenuhi unsur kebebasan. Ya, kebebasan. Kebutuhan terkait dengan kebebasan. Oke. Nah, di mana yang paling rendah Bu Desi? 31 sampai 40. Di mana yang 31 sampai 40 berarti Bu Desi belum terpenuhinya kebutuhan kesenangan. Kamu senang kamu. Oke. Udah? Coba kita cari lagi satu sama kita. Oke. Bu Dianti silakan. Yang mana paling tinggi? 11 sampai 20. 11 sampai 20 berarti Bu Dianti sudah memenuhi kebutuhan penguasaan. Keren sekali. Penguasaan. Yang paling rendah 1 sampai 10 berarti Bu Dianti kurang dalam cinta dan kasih sayang. Sudah lah saya. Oke. Ada yang mau coba lagi? Ayo. Siapa mau jawab? Itu kemalang. Sudah. Yang paling tinggi Bu? 11 sampai 20 sama penguasaan. Lanjut. Yang paling rendah Ibu? 21 sampai 30 berarti Ibu kurang memenuhi bidang kebebasan. Oke, udah? Lanjut ya. Nah, itu pembahasan sederhana dari sampean kali ini. Ada yang mau coba lagi? Sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, sesi berikutnya adalah buat kita ya, sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari pemaparan yang telah kami bagikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagai akhir kata dalam pertemuan ini sangat-sangat besar apresiasi saya atas partisipasi Bapak Ibu, atas dukungan Bapak Ibu sehingga tugas modul 1.4 tentang budaya positif yang diberikan kepada saya bisa saya lakukan dengan maksimal. 11 sampai 20 berarti Bu Dianti sudah memenuhi kebutuhan penguasaan. Keren sekali. Penguasaan. Yang paling rendah 1 sampai 10 berarti Bu Dianti kurang dalam cinta dan kasih sayang. Sudah lah saya. Oke. Ada yang mau coba lagi? Ayo. Siapa mau jawab? Itu kemalang. Sudah. Yang paling tinggi Bu? 11 sampai 20 sama penguasaan. Lanjut. Yang paling rendah Bu? 21 sampai 30 berarti Ibu kurang memenuhi bidang kebebasan. Oke, udah? Lanjut ya. Nah, itu pembahasan sederhana dari sampean kali ini. Ada yang mau coba lagi? Sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, sesi berikutnya adalah itu buat kita ya, sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari pemaparan yang telah kami bagikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagai akhir kata dalam pertemuan ini sangat-sangat besar apresiasi saya atas partisipasi Bapak Ibu, atas dukungan Bapak Ibu sehingga tugas modul 1.4 tentang budaya positif yang diberikan kepada saya bisa saya lakukan dengan maksimal. Sebagai penutup kegiatan, saya tutup kegiatan ini dengan doa atas
apa yang telah dilakukan hari ini berjalan dengan lancar. Berdiri sebentar. Ya Tuhan, kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Atas izin-Mu, saya bersyukur. Semoga ke depan kita bisa menanamkan budaya positif dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih Tuhan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada salah kata, salah pikiran, perbuatan, sama maaf, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih.